dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang, artinya seperti orang menahan marah, ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu, kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena apa, Duriyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan. Mereka dulu mengolok-olok nasabah Alawi diisbat melalui mimpi. Nah, sekarang mereka memakai jurus itu, jurus mimpi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, ashab semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga kita senantiasa ditambahi ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan menanggapi orang-orang yang saat ini selalu menyerang Sadah Ba'alawi. Ketika pertama mereka debat di Kesultanan Banten, mereka dikuliti bahwasanya metode yang dipakai oleh junjungan mereka itu tidak sesuai dengan metode ilmu nasab. Jadi melihat debat kemarin itu, kita teringat pada seorang tokoh Wahabi di masa lalu yang dia cuman modal baca hadis, akhirnya dia merasa ahli hadis. Bahkan hadis-hadis yang sahih yang telah dinyatakan oleh para ulama sahih, dia nyatakan menjadi dhaif, bahkan palsu, yaitu Syekh Albani Al-Wahabi. Dia mengarang metode sendiri sehingga hadis yang sudah dinyatakan sahih oleh para ulama dirubah jadi oleh dia dengan metodenya sendiri menjadi hadis palsu atau hadis dhaif. Nah, ini Albani jilid 2 ya ini. Sekarang ini, cuman ini di bidang ilmu nasab. Albani di bidang ilmu nasab adalah Imaduddin Al-Kaburi. Karena nggak berani datang. Sekarang ganti Imaduddin Al-Kaburi. Nah, dia memakai metodenya sendiri untuk merusak tatanan ilmu nasab yang sudah sejak lama diisbat oleh para ulama, lebih-lebih tentang masalah Sadah Ba'alawi, yang mana dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan abad 10, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah ada yang menafikan nasab Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada satupun ulama yang menyebutkan secara jelas menafikan Sadah Ba'alawi, tapi justru sebaliknya, Sadah Ba'alawi, nasab Imam Ubaidillah adalah, kata Syekh Nabhani, min as-sahih ahlin nubuwati nasabah, termasuk nasab yang sahih. Tidak menyebutkan bukan berarti tidak ada. Contoh dalam sejarah Indonesia ini, dulu kita orang pas masih SD itu ndak ada resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari, itu nggak disebutkan di buku-buku sejarah zaman dulu kita sekolah. Kalau tidak disebutkan apa berarti nggak ada Mbah Hasyim, nggak ada resolusi jihad? Ya nggak begitu kan? Kalau mereka mengatakan mau disebutkan gimana Imam Ubaidillah, nggak ada kok disebutkan. Lah mau nggak ada gimana, wong nyatanya disebutkan para ulama? Jawabannya begitu. Yang jelas kemarin tuh ketika debat banyak yang sadar, banyak yang tercerahkan, dan ternyata memang itu tidak bisa disebut tesis tapi hipotesa, hipotesa atau apa, sosis gitu aja sudah. Tidak bisa disebut tesis tapi sosis, karena ya orangnya lari, Al-Kaburi nggak berani hadir di situ. Jadi intinya kemarin pas debat, orang yang akalnya sehat, hatinya yang tidak dipenuhi kebencian dengan habaib, dia tercerahkan dan sadar. Dan ternyata memang para habaib nasabnya diakui sejak dari zaman dulu hingga sekarang tidak ada satupun ulama Ahlussunnah yang
menafikan nasab habaib. Satu pun tidak ada, kecuali tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah Wahabi, terutama orang-orang Wahabi. Nah, ini yang diteladani dan diikuti oleh Imaduddin Al-Kaburi. Ini yang pertama. Yang kedua, secara DNA Saddah Ba'alawi terbukti ada gen Arabnya. Nah, salah satunya adalah Ba'alawi yang telah tes DNA yang jelas dan bukan kabar yang kabur, yaitu presenter Mata Najwa atau Najwa Shihab. Itu sudah tes DNA dan positif ada gen Arabnya, karena Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu gen Arab. Justru malah sebaliknya, mereka yang ngaku keturunan Wali Songo, di situs The Family Tree DNA itu ada, kemarin kita lihat terakhir itu ada 5 orang. Haplogrupnya adalah O, keturunan Mongol. Bahkan itu ketuanya, itu ketua organisasinya itu haplogrupnya O, Mongol, nggak ada darah Arabnya sama sekali. Jadi secara tes DNA pun mereka rungkat. Yang ketiga, buktiin manuskrip di Nusantara. Ternyata manuskrip yang ada di Kesultanan Cirebon, Banten itu semuanya menyatakan ayah dari kakek-kakeknya Sunan Gunung Jati ke atas adalah Syekh Jumadil Kubro, ke atas adalah Imam Ubaidillah. Nah, itu sudah terbukti. Yang ketiga. Yang keempat, mereka dulu mengolok-olok nasab Ba'alawi diisbat melalui mimpi. Nah, sekarang mereka memakai jurus itu, jurus mimpi, untuk menafikan nasab Ba'alawi. Mereka ngaku mimpi Rasulullah marah, wajahnya marah karena duriyah yang asli akan dihapus, dan seterusnya. Mimpi. Kalau masalah mimpi Rasulullah itu Ahlussunnah Jamaah nggak ada muskilah itu, nggak ada masalah. Orang mimpi Rasulullah itu mungkin dan bisa terjadi. Jangankan orang yang beriman, orang yang nggak beriman pun kalau Allah mengendaki bisa mimpi, seperti cerita yang di Mesir itu. Akhirnya dia masuk Islam. Orang Nasrani mimpi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Bisa orang mimpi Rasulullah itu, siapapun bisa. Cuman kalau orang-orang yang ngaku mimpi Rasulullah terus pengen menafikan nasab Saddah Ba'alawi yang notabene mereka diakui para ulama keturunan Rasulullah, maka orang-orang seperti ini patut dicurigai. Lebih percaya mana sama orang yang seperti itu, yang ngaku mimpi Rasulullah seperti itu untuk menafikan nasab Saddah Ba'alawi, sama Saddah Ba'alawi yang mereka semua juga banyak diantaranya yang mimpi ketemu Rasulullah, bahkan bisa yaqodoh ketemu Rasulullah. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, kama qala man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqodoh. Barang siapa yang mimpi ketemu aku, maka dia akan ketemu aku secara terjaga. Di antaranya salah satunya adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau pernah bermimpi, tentunya beliau pernah bermimpi Rasulullah, dan beliau bahkan pernah ketemu Rasulullah secara terjaga dan diberi ijazah sholawat. Ini kalau beliau pendusta dalam mimpinya, maka sudah pasti tidak akan berkah seperti itu. Kalau masalah mimpi ya kita lebih percaya Saddah Ba'alawi. Lihat ini, ketika cerita Habib Umar ketemu Rasulullah secara yaqodoh, lebih keren Ba'alawi daripada ente. Ini siapa? Ahli dakwah juga tidak, ahli ilmu juga tidak. Ente siapa dulunya nggak ada yang tahu. Hei, orang-orang yang selalu nyinyir Saddah Ba'alawi, sadar, tobat. Seperti saya akan mengijazahkan ijazah ini seperti saya mendapat ijazah dari guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, والتي أخذها مباشرة من النبي محمد, yang beliau langsung Habib Umar dapat dari Nabi Muhammad SAW. أخبرنا الحبيب عمر أنه حضر في ليلة من الليالي مثل هذه الليلة في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في مسجد سرور عند الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب حفظه الله. Pernah beliau mendapat kabar
langsung beliau dari Habib Umar seperti malam Selasa ini ya, seperti malam Selasa ini di Masjid Surur di kota Hadramaut di kota Tarim itu. قال فبينما كنا في القيام دخل رسول الله ومع الحبيب علي الحبشي صاحب المولد. Kata beliau, kata Habib Umar, ketika asyraqal setiap di malam Selasa itu di Masjid Surur, ketika asyraqal masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibul Maulid. قالوا جاءوا إلى عندي. Dan beliau Rasulullah dan Habib Ali datang kepadaku. فكان الحبيب علي يقول للنبي يا رسول الله هذا عمر بن حفيظ من أصحابنا. Beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini teman kami, anak kami, Habib Umar dari golongan kami, dari teman kami. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW pun senyum di waktu itu. وأعطى الحبيب عمر هذه الصيغة. Dan Habib Umar pun memberikan sighah salawat ini. هذه الصيغة لم تخرج من فم أحد من الناس. Dan ini sighah salawat ini tidak biasa keluar dari lisan orang sembarangan. خرجت من فم محمد. Ketahuilah, sighah salawat ini dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. وهي Yaitu, اللهم صل وسلم ikuti, Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad نورك الساري nurikas sari ومددك الجاري wa madadikal jari واجمعني به wajma'ni bihi في كل أطواري fi kulli adwari وعلى آله wa ala alihi وصحبه wa sahbihi يا نور. ya nur. هذه الصيغة العظيمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. ولكم الإجازة فيها كما أجازنا فيها شيخنا الحبيب عمر مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكثرون منها بقدر ما يشاء. Maka beliau mengijazahkan ini salawat langsung dari Rasulullah SAW kepada guru kita, guru beliau juga guru kita semuanya Al Habib Umar, yaitu salawat tadi Allahumma sholli wa sallim tadi ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa nur. Kata beliau, diperbanyak perbacaannya, diperbanyak. Kita terima semua ijazahnya. Qabilna ijazah. بارك الله فيك. Barakallahu fikum.